proses SP3 yang diberikan itu lebih mengikuti SOP seluruh, termasuk pelimpahan. Karena kalau mengikuti SOP yang sebelumnya sudah disampaikan juga, harusnya adalah pemeriksaan ahli terlebih dahulu baru pelimpahan. Dan terbukti hari ini ketika barang itu dipaksakan dilimpahkan setelah kunjungan 2 orang ya ke Solo ya, bolak-balik ternyata balik lagi. Itu mengkonfirmasi memang harusnya prosedur hukum yang ditaati, tapi tidak, dan itu bisa memungkinkan sesuatu yang sebenarnya. Kemudian menginap di guest room pendopo di samping rumah kepala desa. Saya bersama Yohana satu kamar, kemudian Joko Widodo dan temannya Eko itu di kamar yang satunya. Kamar kami itu berhadapan. Urusan memaafkan itu urusan pribadi ke pribadi. Kalau yang di Polda Metro itu sudah urusan hukum, artinya urusan pribadi ya urusan pribadi, maaf memaafkan, tetapi urusan hukum ya urusan hukum, dan memang harus sampai ke pengadilan. Disiarkan langsung dari Studio 2 CNN Indonesia. Inilah Head to Head with Elvira. Selamat malam. Kejaksaan mengembalikan berkas perkara dugaan pencemaran nama baik terkait isu ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo kepada Polda Metro Jaya karena dinilai belum lengkap. Sementara itu di tengah penyidikan lanjutan, Roy Suryo berencana menghadirkan puluhan saksi ahli dan menggugat pasal pencemaran nama baik ke Mahkamah Konstitusi. Publik ini menanti akankah kasus ini kemudian berlanjut ke pengadilan atau jangan-jangan berhenti di penyidikan. Kita akan bahas malam ini. Saya akan undang narasumber yang pertama, pakar telematika dan juga tersangka dugaan pencemaran nama baik Jokowi, Roy Suryo. Mas Roy, selamat malam. Malam. Halo. Apa kabar Mas? Alhamdulillah. Siap. Silakan Mas Roy. Terima kasih. Dan juga narasumber kami, saya undang peneliti ijazah Jokowi dan juga tersangka dugaan pencemaran nama baik Jokowi, Tifauzia Tiasuma atau kita kenal dengan Dr. Tifa. Selamat malam, Dr. Tifa. Akhirnya di studio CNN. Terima kasih. Dan juga sudah hadir bersama kami kuasa hukum Jokowi, Rifai Kusumanegara. Bang Rifai, selamat malam. Malam. Apa kabar Bang? Malam, Mbak. Silakan Bang Rifai. Dan juga Ketua Umum Relawan Jokowi Mania, Andi Azwan. Bang Andi, selamat malam. Bang Barat. Wah, Pak. Salaman dulu dong. Nah, apa kabar Bang? Baik. Silakan. Dan juga sudah hadir kuasa hukum Roy Suryo CS, Refli Harun. Bang Refli, selamat malam. Dan di sebelah kiri, Ketua DPP PSI, Valdo Maldini. Valdo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu sudah hadir bersama kita karena ini terus bergulir kasusnya. Saya ke Mas Roy terlebih dahulu. Ini kabar cukup menggembirakan atau seperti apa? Karena ternyata berkasnya dikembalikan. Biasa-biasa saja. Biasa-biasa saja. Iyalah, dan itu kan sudah kita ramalkan. Saya udah ramal, kalau nggak salah di CNN ini saya juga udah bilang tanggal 13 Januari yang lalu. Saya pastikan itu akan P19. Karena apa waktu itu? Dilimpahkan, tapi waktu itu dalam satu SPK, dalam satu SPDP, dalam satu surat penetapan itu, kan masih ada beberapa yang belum diperiksa. Waktu itu juga klaster pertama masih ada Bu Kurnia, masih ada Pak Rustam, masih ada juga Pak Rizal Fadilah, juga belum diperiksa kan, gitu. Sementara yang dua udah hilang kemana, ya, gitu. Nah, jadi artinya kan belum. Terus kemudian masih banyak ahli-ahli atau saksi dari kami, saksi advokat yang belum diperiksa. Dan apalagi kalau Mbak Elvira dan seluruh pemirsa CNN bisa mengintip BAP saya, akan ketawa melihat pertanyaan dari penyidik.
apa yang ditanyakan itu nggak nyambung. Mereka menanyakan peristiwa tanggal 22 Januari. Oke. Ya kita belum lahir 22 Januari 2025, maksudnya belum lahir tuh, kita belum ikut di peristiwa itu. 22 Januari itu ternyata adalah preskon di tempatnya Egy. Iya kan? Ya kalau itu tanyakan ke Egy dan timnya Egy, masuk. Pertanyaan ini tanyakan ke kami. Saksi itu, Mbak Elvira dan semua adik-adik, orang yang harus menjawab apa yang benar-benar dia lihat dan dia dengar. Nggak boleh dia hanya ada katanya-katanya. Ya kami dipaksa menjawab, ya kami bilang nggak boleh dong. Kita tuh hanya melihat apa, dan kami tanggal 22 Januari nggak ada. Kemudian 26 Maret, nggak ada juga. Kita belum ada itu. Kami itu baru masuk ketika ada tanggal 1 April ketika seorang kader, nah ini Mas Faldo ini ada. Kader dari PSI waktu itu mengunggah yang namanya Diansen. Nah itulah troublemaker-nya. Itulah yang kemudian membuat semua peristiwa itu ada, karena apa yang diunggah itu adalah pertama kali tampilan ijazah itu kemudian muncul berwarna. Nah itu ya kemudian bisa dianalisis. Sebelumnya kan ketika Fakultas Kehutanan menampilkan ijazah itu masih bentuknya hitam putih. Ketika Dian Sandi waktu itu memposting ya tampilan itu di X-nya, di apa namanya, di platform Twitternya kayak gini nih, ya. Nah itu kemudian inilah muncul hal yang bisa dianalisis. Inilah dokumen elektronik pertama. Oke. Dan kalau sesuai dengan Undang-Undang ITE di pasal 32, Dian Sandi inilah yang harusnya kena. Oke. Bukannya Untuk- dia, artinya Untuk penekanan berarti Mas Roy dan Dr. Tifa dan yang lain begitu ya, Ya, dan- menganalisa berdasarkan apa yang diunggah oleh pertama kali Dian Sandi dan dia mengatakan asli loh ini. Dia tanggung jawab dengan kata-kata asli ini hitam di atas putih. Kalau enggak, kalau dia katakan ini yang palsu, ya kita nggak akan Oke. menganalisis. Oke. Dia katakan asli, dan setelah itu dia minta izin. Nah setelah itu kan muncul kayak gini nih. Ini yang udah dikoreksi nih. Ya, udah pinsos-pinsos tuh, nanti penanggung jawab yang koreksi ada di sini juga tuh. Ya, gitu. Jadi ini sudah dikoreksi, tadinya miring, kemudian diluruskan. Ini pelanggaran lagi sebenarnya. Pelanggaran Undang-Undang ITE juga. Uang tadinya palsu dikoreksi lagi, ya jadi tambah palsu. Oke, jadi Anda mengatakan sesuai prediksi Anda berkasnya tidak lengkap. Harus kalau sehingga- jaksa peneliti, waktu itu saya bilang gini, kalau jaksa penelitinya independen, jaksa penelitinya jujur, ya pasti P19. Dan ini kan Oke. ngulang kejadian tahun 2017 waktu di Kehutanan UGM. Oke. Waktu Jokowi sama Pak Kasmujo, bolak-balik. Nah ini Oke, bolak-balik. saya ke Bang Andi karena kan kalau relawan itu sangat vokal waktu itu mengatakan, ayo tersangka ini segera ditahan agar prosesnya lancar. Tapi ternyata prosesnya juga bahkan tidak lancar, tidak lengkap berkasnya dikembalikan. Iya. Jadi saya Nanti mesti singgung di sana. ini dulu ya, katakan membantah dari pernyataan bahwasannya ini ijazah beliau ini adalah palsu. Iya lepas. Ini ijazah asli Pak Jokowi yang dituduh palsu oleh mereka. Scan-nya. Karena ijazah aslinya itu ada di Polda Metro Jaya untuk itu. Di penyidik ya? Ya, di penyidik, dan di gelar perkara khusus pun sudah dibuka untuk dilihat kepada mereka. Jadi ini biar tidak ada bias ya di masyarakat ya. Ini adalah scan ijazah asli dituduh palsu ya oleh RRT. Titik untuk itu. Kalau mana? kita bicara tadi masalahnya adalah P19. Itu suatu hal yang biasa. Karena hanya berapa? 3 poin yang diminta untuk itu. Jarang sekali ada suatu case itu langsung P21. Nah, apalagi ini 700 barang bukti. Memang satu persatu dilihat, diperhatikan ya oleh jaksa peneliti sebelum ke GPU. Dan kita ketahui bahwasannya yang diminta itu kan juga adalah bahwasannya belum diperiksa yang namanya saksi ID charge-nya mereka. Ya kan? Kan mereka mengatakan 22 nih saksi ID charge itu. Yang artinya sekarang katakanlah baru 6. Ini kan masih panjang nih. Kapan mereka ini mengumpulkan saksi ID charge-nya mereka ini, saksi meringankan mereka ini, saksi ahli mereka untuk segera diperiksa. Kalau itu semua sudah diperiksa, kan 14 hari nih kalau P19. Artinya penahanan tidak sesuatu yang urgent ya? Ya penahanan itu kan nanti adalah hak diskresinya dari kejaksaan. Oke, karena Ya, kan dari tim kalau sudah relawan dilimpahkan. beberapa kali menyatakan ayo segera ditahan, Kalau- ayo segera ditahan untuk Pokoknya mempercepat kusut proses. Ya kalau untuk dipertanyakan kepada semua relawan, pasti akan mengatakan lebih cepat, lebih baik di prosesnya itu. Artinya apa? Biar tidak ada kegaduhan-kegaduhan yang muncul lagi terjadinya polarisasi itu. Artinya
Ya, kalau itu dilimpahkan ke kejaksaan, itu adalah haknya kejaksaan. Oke, baik. Akan ditahan atau tidak. Kalau ditanyakan kepada kita, ya kita pasti minta ditahan untuk itu. Itu suatu hal yang Oke, nyata ada. baik. Saya ke Dr. Tifa. Ada beberapa saksi ahli yang kemudian sudah dimunculkan terakhir. Yang ramai, cukup ramai, Rocky Gerung begitu ya waktu itu ya. Dan ada beberapa nama lain, lanjutan begitu. Menurut Anda apakah memang nama-nama ini kemudian bisa setidaknya menambah sisi, kita melihat ya, kisruh bagaimana pengusutan ini. Dan ini menguntungkan bagi Dr. Tifa dan Mas Roy? Ya, sebetulnya yang kita tekankan ini adalah pada asas keadilan. Ya. Apalagi asas keadilan itu betul-betul sangat dikedepankan di KUHP maupun KUHP 2026. Ya, asas keadilan. Dan kita melihat di sini ya bahwa kami ini sebagai tersangka itu sampai pada proses berkas dari Polda itu diserahkan ke Kejaksaan tanggal 13 Januari 2026 itu kami sama sekali belum mendapatkan kesempatan untuk pemeriksaan dari saksi maupun dari ahli kami, satu pun belum. Nah disitulah maka kemudian kami ke Komnas HAM karena di sini kami mendapatkan adanya pelanggaran hak asasi manusia karena kami adalah tersangka di mana berkas sudah diserahkan dari Polda kepada Kejaksaan, tetapi satu pun saksi belum diperiksa, satu pun ahli kami belum diperiksa. Maka kemudian nggak heran ya sekali lagi bahwa berkas apa yang disampaikan oleh Polda kepada Kejaksaan, di mana kami bilang di situ bahwa ini Polda itu seakan-akan memberikan mangga karbitan nih, mangga mentah belum matang dipaksakan untuk diserahkan kepada Kejaksaan. Padahal jumlahnya dok 700. Nah, padahal berkas yang mereka berikan kepada Kejaksaan itu kita bayangkan tuh segini nih. Kenapa? Isinya ya selain BAP kami semua 8 tersangka, kemudian habis itu keterangan BAP dari 22 ahli, keterangan dari 127 saksi dari pihak mereka nih. Kemudian ada 709 dokumen ya. Itu kan kita bisa bayangkan betapa tingginya itu kan dokumen itu yang diserahkan. Nah, tetapi yang luar biasa adalah berkas setinggi itu dikembalikan dari Kejaksaan ke Polda. Nah, ini adalah sebuah hal yang bahasa Jawanya tuh cetowelo-welo bahwa kasus ini sebetulnya nggak layak untuk diteruskan gitu. Ya. Itu yang kemudian yang pertama adalah seandainya ijazah yang kami teliti dan secara scientific base itu sudah kami bukukan dalam buku kami Jokowi's White Paper, itu adalah ijazah asli, nggak butuh 709 dokumen, nggak butuh 22 ahli, nggak butuh 127 saksi untuk memastikan bahwa ijazah itu asli. Satu aja cukup. Satu saja cukup, satu pelapor cukup, selesai. Ini kenapa? Selama kurang lebih ini mau ulang tahun loh Mbak Elvira. Sedikit lagi mau ulang tahun nih kasus ini kan. Tanggal berapa? 30 April 2025 kan, sedikit lagi mau ulang tahun pertama. Itu ke Polda itu sudah sibuk memeriksa 709 dokumen, 22 ahli, 127 boncos semua saksi setahun. Artinya kalau seluruh berkas itu dikembalikan lagi ke Polda butuh 1 tahun lagi. Karena apa? Mandat dari Kejaksaan yang kami dapatkan informasinya adalah dilengkapi, keterangan saksi dilengkapi, keterangan ahli dilengkapi, 709 dokumen yang diperiksa itu juga harus dilengkapi. Jadi kira-kira butuh 1 tahun lagi. Nah, setelah itu kami mendapatkan keleluasaan, mendapatkan hak kami untuk memeriksa ahli kami. Ya tentu saja kami akan sama dong, karena kita harus adil ya. Kita juga mendatangkan 22 ahli dan ini ahli beneran, bukan kaleng-kaleng ya, gitu loh. Jadi itulah yang saat ini sedang kami jalankan dengan penuh tanggung jawab. Baik, 22 ahli. Saya ke Bang Rifai, apakah kemudian ini menjawab seperti tadi yang Dr. Tifa katakan, kasus ini tidak cukup kuat sebenarnya untuk dilaporkan begitu, karena pada akhirnya kita melihat saat ini berkasnya belum lengkap dan harus dilengkapi. Jadi mungkin kalau para praktisi atau masyarakat umum mengetahui bahwa, saya kasih statistik ya, dari 100 perkara, itu perkara yang P21 sekali jalan itu mungkin hanya 1-2. Enggak lah. Dari 100 perkara? Boleh cek, ya, betul, boleh cek, saya punya satu cek. Kenapa? Dan biasanya 1-2 langsung P21 itu laka lantas, copet, seperti itu. Pada umumnya semua perkara itu minta dilengkapi, kenapa? Karena kembali lagi, jaksa ini kan akan merepresentasi kepentingan kita, mewakili negara.
dia akan melanjutkan tuntutan di persidangan. Dia perlu seluruh alat bukti yang akan menguatkan tuntutannya. Sehingga mau tidak mau jaksa pasti harus terus menggali, mengorek. Ya, dan kadang suka beda pandangan nih dari penyidik. Sudah cukup nih kan. Kalau dulu kan 2 alat bukti cukup ya. Ini KUHP baru beda lagi sekarang. Tidak lagi minimum pembuktian, alat bukti ya. Dan alat bukti pun sekarang sudah lebih banyak gitu ya. Lebih beragam. Kalau dulu kan hanya bukti surat, keterangan saksi, keterangan terdakwa, keterangan ahli. Sekarang udah barang bukti pun masuk, bukti elektronik pun masuk dan macam-macam. Jadi sekarang alat bukti jauh lebih luas. Jadi ya, kalau saya lihat adalah ini sesuatu yang lumrah ya, dan hampir terjadi di sebagian besar perkara. Kedua, filosofinya apa sih? Karena jaksa ini akan melanjutkan tuntutan. Dia perlu semua alat bukti yang mungkin masih tercecer, yang masih belum lengkap dikumpulkan untuk nanti dia kaji, nanti dia pilih. Oke, ini cukup, baru dia siap. Oke, saya akan melanjutkan tuntutan kepada di persidangan nanti. Jadi semua perkara rata-rata seperti itu. Jadi ini bukan sesuatu yang apa namanya, yang membuat seolah-olah, apalagi saya juga sudah baca. Termasuk Pak Jokowi juga diminta melengkapi, ada beberapa hal dokumen-dokumen diminta dilengkapi, ya kita lengkapi, kemarin dihubungi oleh Polda, kita segera lengkapi dalam minggu ini ya. Jadi ini sesuatu yang wajar saja, dan tidak ada sedikit pun dari petunjuk itu yang seolah-olah jaksa tidak confident dengan persangkaan pasal ya. Justru dia ingin mendalami, dan buat saya ini juga satu prinsip kehati-hatian yang perlu kita hargai ya. Justru kalau tahu P21 tanda tanya besar. Ya. Karena Selama ini kan sering dituding, wah ini jangan-jangan di remote dari Solo segala macam, dengan begini kan justru bagus. Terjadi check and balance ya. Jaksa pun hati-hati melihat ini secara jernih, apakah betul ini merupakan bagian dari hak berdemokrasi atau memang ini sudah ada mensrea dalam konteks fitnah kejahatan. Dia akan mempertimbangkan segala aspek, segala putusan yang sudah ada, dan mari kita kasih kepercayaan kejaksaan untuk meneliti ini secara objektif, independen, agar nantinya dia bisa membawa dia ke persidangan. Oke, baik. Saya ke Bang Refli sekarang, karena di luar masalah berkas yang dikembalikan begitu dan harus dilengkapi. Tadi ya Bang Rifai mengatakan dari Pak Jokowi juga memang harus ada melengkapi. Dari kubunya Mas Roy ada saksi ahli nanti akan dihadirkan. Tapi juga ada gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Apa kemudian latar belakangnya nanti ya Bang Refli usai jeda. Tetap bersama kami di Head to Head with Elvira.